gitu loh. Makanya Dan mulai dari saat itu penampilan Kang Vicky berubah begini. ya karena saya bilang saya begini ya, pakaian seperti ini saya belum terlalu ekstrim, ada yang lebih ekstrim lagi. Pakaian itu kan identitasnya intinya aja kita ambil, yaitu adalah menutup aurat, nggak lebih dari itu. Selama kita berpakaian, mau pakaian Sunda kayak mau pakaian Jawa dalam kesehariannya, selama dia tutup aurat itu nggak masalah. Dan saya memilih pakai pakaian belangkon, pakai ligar, itu kan tujuannya juga sama, hanya sebagai penutup kepala, sama halnya yang dipakai peci. Cuman perjalanan peci dengan belangkon dengan ligar kan duluan daripada ligar dan belangkon ketimbang peci. Maka saya hematnya sama-sama teh menutup mata, sama-sama sebagai penutup kepala, cuma saya pengennya yang lebih lama yang saya pakai, lebih tua lah. lebih tua. Karena apa? Ya bagian dari sejarah dan dari budaya, dan itulah bagian dari diri kita. Oke. Nah, lanjut lagi nih Kang. Setelah saat ini nih, waktu itu kan di TikTok nama Kang bukan Pangeran Kanduruan ya. Siapa waktu itu awal? Ya nama saya Vicky. Vicky aja ya. Nah, terbesit berubah nama Pangeran Kanduruan itu tahun kapan tuh? Ya saat itu juga saya berpikiran nggak salah apabila saya memakai nama Pangeran Kanduruan. Pertama, banyak orang yang belum tahu siapa sosok Pangeran Kanduruan. Dan yang kedua, itu masih jatuhnya kakek uyut saya. Maka nggak salah apabila cicitnya memakai nama uyutnya gitu loh. Kalau saya nggak mau ngaku-ngaku saya sebagai ini, sebagai itu, karena saya bukan apa-apa. Saya mah orang biasa aja, cuman kebetulan keluarganya dari orang yang bukan biasa-biasa aja. Makanya saya nggak mau pakai nama yang lain, nggak berani pakai nama yang lain. Itu karena apa? Ya karena takut terbebani oleh diri saya. Maka saya penamaan Pangeran Kanduruan itu sesuai dengan jalur saya. Nah, Pangeran Kanduruan ini ada yang bilang versi yang lain, katanya salah satu pangeran-pangeran yang menguasai ilmu Kadagalante, ilmu Mahapati Pajajaran, makanya disebut Pangeran Kanduruan. Jadi beliau ini adalah, beliau itu asli Sumedang, ahli Cirebon. Asli Cirebon, cuma yang memiliki ajian-ajian yang dimiliki oleh Pajajaran. Pajajaran. Nah waktu itu sudah Pajajaran apa belum namanya waktu itu? Pajajaran apa sih sebenarnya Pajajaran? Sebenarnya kan Pajajaran itu, kalau saya bisa opini saya nih ya, boleh dibantah. Pajajaran itu sebenarnya bukan nama kerajaannya, nama kerajaannya adalah Galuh Pakuan. Galuh dulu sebenarnya sih, baru Pakuan, dan disatukan oleh Prabu Pamanarasa. Makanya beliau mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja, di mana Pamanarasa ini menikahi yang namanya putrinya yang berkasih dari Galuh, dan menikahi putri Ketering Manik Sunda dari Pakuan, yaitu anaknya dari Prabu Susu Tunggal. Prabu Susu Tunggal ini adalah anak daripada Susuk Lampung, Prabu Susuk Lampung, yang tinggal di Pakuan. Dan akhirnya ketika menikahi keduanya itu, maka digabunglah nama kerajaannya menjadi Galuh Pakuan, dan dikokohkan lagi dengan pembangunan jalan tol dari Galuh sampai ke Bogor, Pakuan. Jalan tolnya yang jangan dibayangin kayak Padalarang, enggak. Artinya jalan yang lurus, yang dari Ciamis, yang rata dari Ciamis menuju Bogor, dengan maksud Pamanarasa ini ingin mempersatukan antara Galuh dan Pakuan, baik itu secara teritorial, baik itu secara ekonomi. Artinya apa? Perekonomian pertanian dari Galuh bisa mampir ke Pakuan, ya dari Pakuan dengan mudah juga bisa sampai ke itu jalan darat atau jalan air? Jalan darat kebetulan itu, karena kan dulu kan pakai air. Awalnya air. Kemudian baru dibikin darat. Karena apa? Lebih mudah ininya. Itu Pamanarasa membuat itu jalan lama itu. Dan berarti secara nggak langsung beliau ini kontraktor dong. Pamanarasa ini sungguh yang jalan itu jangan melenceng mana-mana. Jadi kita bicara atu-atu dulu nih, mau dia kontraktor, mau dia ini, bentar dulu. Intinya adalah dia hanya memikirkan rakyatnya bagaimana makmur, tidak memikirkan diri sendiri gitu loh. Entah dia mau jadi sosok entertainment, entah dia mau jadi sosok kontraktor, intinya dia lebih memikirkan rakyat ketimbang diri sendiri. Nah,
ketika itu sudah terjalin semua Galuh dan Pakuan sudah bersatu, maka dia memberikan istilah satu tuh, kata-kata yang cakep banget. Apa tuh? Sadayana mah sajajaran. Orang Sunda duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sadayana sajajaran. Itu yang beliau katakan. Iya, akhirnya semangat itulah yang disebut dengan pajajaran. Jadi kalau pendapat saya, pajajaran itu adalah sebuah semangat di mana kita mah satu. Oke. Tidak ada perbedaan antara itu tidak keluar, itu hanya cukup Galuh dan Pakuan saja itu ya. Galuh dan Pakuan saja. Karena kan rajanya Raja Pak Galuh Pakuan, dia bukan Raja Nusantara. Oke. Kalau misalnya dia kebetulan ada sebagai Raja Nusantara ya, Nusantara Pajajaran. Makanya kan dilanjut sama Gajah Mada, dia menguasai semua Nusantara. Kita mah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kan keluar tuh kata-kata juga sama Pajajaran. Cuma kebetulan Pemanah Rasa itu adalah Raja Galuh Pakuan. Maka Anda nggak boleh mendeskripsikan hanya Galuh Pakuan, enggak. Semua Nusantara, cuman dia kan raja di Galuh Pakuan, Pemanah Rasa ini. Ya artinya begini, kalimat tersebut kan berarti yang mencetuskan adalah Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi tersebut. Ya kemudian tadi kan kita lagi cerita tentang Galuh dan Pakuan. Ya maksud saya nih, berarti pada waktu itu nggak hanya Galuh Pakuan semangatnya. Belum tentu. Semua Nusantara. Nusantara. Kebetulan beliau Raja Galuh dan Pakuan. Oke. Nah, setelah bersatu, nah ada apa dengan selanjutnya cerita ke Banten ini? Oh panjang lagi itu jadi mentro jangan ke situ. Nah ini enggak, nanti kita akan bahas lagi. Ini kita cukup selesai sampai di sini. Iya. Nah, ya selesai. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau Banten jangan bicara Banten dulu. Selanjutnya. Panjang. Kemana nih harusnya kita bercerita? Ya kalau menurut alurnya itu ente bahas dulu tuh nama-nama prabu-prabunya siapa aja sampai ke Pemanah Rasa. Kenapa tadi ente terletus Prabu Siliwangi? Dari mana awalnya Prabu Siliwangi berasal gitu kan? Itu yang kita akan lanjut pelan-pelan. Oke. Banten mau terakhir. Banten terakhir. Walaupun dia kerajaan paling awal. Walaupun kerajaan paling awal, tapi babatnya terakhir. Bingung kan lu? Enggak bingung. Bingung awalnya di mana? Enggak bingung. Awalnya kan belum tahu. Enggak, awalnya di mana? Awalnya dari Galuh kan? Bukan. Dari mana? Banten. Dari Banten. Yang siapa? Belum tahu saya. Salahkan Negara Pandeglang. Awalnya itu yang tadi disebut siapa? Yang Saka siapa? Yang Akitirem. Itu awalnya. Itu awal. Itu kebajikan jatuh di Sayang Sirah Prabu Sirah Putih. Daerah mana tuh? Kulon. Ujung Kulon. Baru tentu ada setelah tahun 1 itu turun kebajikan, tahun 115 dilanjut oleh kabuyutannya Pak Akitirem dan menjadi berubah jadi kerajaan Salaka Negara dengan situs terbesar yang beliau tinggalkan, Gunung Salak. Itu situs terbesar. Duluan mana situs Salaka Negara dengan Cikundul? Cikundul mah kemarin zaman Belanda. Zaman Belanda berarti situsnya lebih tua Gunung Salak. Ya Salaka Doba, Salaka Negara. Nah, itu guys ya. Banyak juga yang berpikir bahwa Cikundul itu lebih tua daripada Salak. Nah ternyata ini ada lagi pengalaman sejarah lagi yang menyatakan bahwa Salaka Negara lebih tua daripada Cikundul. Wiratunanda tadi itu lahirnya kan setelah zaman-zaman kemari. Bapaknya itu dari Subang, asalnya dari Subang, Ariwangsa Koparana. Ya betul. Atasnya lagi siapa? Atasnya lagi jatuhnya ke Galuh-Galuh lagi. Bukannya di sini atasnya, di Paru. Siapa? Hah? Saya Muhammad Nur Hadiwinata. Oh enggak, jatuh ke Galuh. Bukannya saya Muhammad Nur Hadiwinata itu yang daripada Wangsa Goparana. Bahkan kalau bicara lebih tua lagi ya Babat Gunung Sindur lebih tua. Iya, kan saya bilang di sini, saya tanya nih. Kan ada makam keramat di sini nih di bukan Winata tadi. Mana Winata tuh udah tahun kemarin, udah kemarin. Oke, tapi kenapa dibilang dia itu yang dia jangan tertipu dengan sejarah. Sejarah kan versi ya. Kalau ini apa nih? Kalau ini apa nih? Enggak, kalau saya kan versi juga, versi ini saya. Versi juga lah. Ya versi saya. Versi saya itu yang tua itu justru Salaka Negara. Oke, ini kan versi Kang Biki nih. Tapi begini, versi harus ada acuan. Dari mana Anda mengatakan yang di sini lebih tua? Kalau saya kan acuannya ke Leiden. Oke. Dari serat-serat ini. Kenapa di Parung sini ada makom keramat yang besar? Nanti kita akan coba ya guys ya, kita akan
datengin makam keramat. Itu mungkin orang belum ada yang tahu ya ada makam Bahkan keramat yang dibunuh sendiri biarpun tua, itu masih Tuan Galuh, karena ini kan jejak kaki Raden Pranarikusuma, ayah dari Ciumanara dan Subanga. Itu kumarinya. Iya, itu udah Indraprasta Kuningan dari Galuh juga. Indraprasta Dari Kuningan tapi Galuh juga. Galuh juga. Iya. Ini versi Kang Piki nih. Versi yang Kang Piki dapat ya. Versi saya yang ada sandarannya, bukan sandaran Kirata. Apa tuh sandarannya apa tuh? Ada bukunya nggak? Ya, Sunda di Leiden. Ada? Ada dong. Oke. Makanya sekarang kita begini. Apa tuh namanya? Judul ininya? Ya serat Sunda aja. Apa tuh? Serat Sunda. Serat Sunda. Itu di sini juga ada, Kang Imong juga megang. Dari kalau di kampung kalau guys kenal Kang Imong juga sama tuh. Nanti kita coba melakukan penelusuran juga. Insya Allah minggu depan saya ke Banten juga. Kita akan ketemu dengan Kang Imang ya. Minggu depan Insya Allah. Nanti kita coba. Jadi begini guys. Menyatukan sejarah itu bagaikan begini istilahnya. Mencari indung terusir, menjemput bapak tapi berbeda jalan. Mencari indung terusir, menjemput bapak tapi beda jalan. Makanya kita cari hak yang mana. Oke. Haknya. Berarti yang benernya. Yang memiliki pakem jelas, faktual dan otentik. Iya. Intinya niat dulu dari ketulusan hati kita untuk menemukan sejarah itu yang realnya, yang nyatanya, bukan dari hal-hal yang sifatnya maaf ya punten kegoiban. Soalnya kalau bicara sejarah, maaf nih, bicara sejarah yang nyata dan itu ada benarnya, goib pun ikut. Tapi kalau bicara goib duluan, katanya, jatuhnya ngedagul. Punten. Nggak gini, kita juga harus bisa menghargai persepsi, jangan nggak gini. Karena Anda tidak memegang buku. Nah, ini kan suatu pemikiran juga yang masuk karena Anda diceritakan. Kalau saya ceritakan itu kan karena yang menceritakan lihat dari buku dari surat. Oke, kan begini. Nanti kita akan panggil Pak Pandi dengan ahli sejarah juga, Kang Cakra mungkin ya. Nanti ahli sejarah juga, ada juga beberapa teman yang mengerti sejarah, nanti kita satukan. Nah, jangan satu orang doang karena kan tadi bilang mencari sejarah itu seperti apa? Saya beri jadi begini, ketika kita bicara sejarah ngalor ngidul, akhirnya saya benci dengan sinetron Kian Santang yang ada di TV. Oh, itu jauh, Pak. Karena ya enggak, itu kan dari versi masalahnya. Dari versi kan, bicara dari versi nih. Akhirnya saya benci dengan Prabu sinetron Kian Santang yang ada di TV. Kenapa? Enggak begitu kejadiannya. Enggak satu menit berantem dulu. 1 menit berantem, terus iklan. Itu versi juga. Hati-hati dalam berversi juga. Jadi begini guys, jadi kita sedang mencoba mengumpulkan fakta-fakta atau cerita-cerita tentang sejarah ya. Mudah-mudahan nanti akan ketemu nih titik pancernya seperti apa. Karena memang karena saya punya teman bukan Kang Piki aja gitu ya. Banyak ada beberapa teman-teman lagi yang mempunyai cerita gitu ya. Karena mereka kalau cerita nggak pegang buku, jadi saya juga hanya bisa mendengarkan dan kadang-kadang nggak boleh direkam. Nah, tapi kali ini, nah ini dengan adanya Kang Piki nih sebagai ahli sejarah, kalau bisa dibilang pemerhati sejarah lah kita sebutnya, karena memang banyak juga yang saya tahu dari Kang Piki ya tentang ini, tentang itu, tentang ini. Cuma kalau saya senangnya memang mengumpulkan teman-teman yang cinta sejarah. Iya, contoh kayak gitu juga tuh. Makam keramat Mbah Wujud Beji. Mbah Wujud Beji yang di Depok. Sumur apa? Karena tidak ada. Oh, bukan yang itu, bukan yang di UI ya? Yang bukan di Beji. Di Bejinya. Di Beji itu ada ada makam keramat Mbah Wujud Beji. Karena tidak mau mencari kebenaran, hanya mendengarkan kuncian bicara. Jadi ilmunya jadi ilmu kirata. Kuncian itu selalu bilang. Ini mah Mbah Wujud Beji, artinya sakabe ngahiji. Mbah Wujud Beji. Sakabe ngahiji. Padahal artinya apa itu? Artinya mah Beji itu sumur. Oh, Beji itu sumur. Lah, bahasa apa itu Beji? Ya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Makanya di Blitar itu ada nama Beji Lor, sumur lor dekat makam Bung Karno. Jadi nama Beji itu sumur. Di mana dulu di bawah makam Wujud Beji itu adalah didirikan sebuah padepokan dari Pajajaran. Jauh sebelum Islam ada, masih zaman Hindu.
Siapa yang beliau yang bawa? Ya Bang Wujud Beji. Siapa dia sebenarnya sosok? Kalau mau ditarik garis lagi, yang ada di GDC beliau itu Raden Sukmajaya. Dia Oh seorang iya, iya, iya. Ada dia nama seorang Sukmajaya budaya. situ ya. Dia seorang budayawan, dia seorang apa namanya seniman, dan akhirnya mendirikan padepokan di situ. Maka itu asal usul kenapa masuk Depok. Dan ditambah lagi dengan adanya sebelahnya itu bukannya sumur tapi apa sendang yang dibikin oleh Ratu Mayarsari. Kenapa tuh sendang? Sendang itu ya kayak Kolam. kolam, di sampingnya kan ada Tapi ada mata airnya. mata airnya. Tar dulu mata airnya itu nggak ada, mata airnya ada kayaknya, tapi udah ada asat sekarang. Dan akhirnya itu kan zaman masih zaman sebelum Islam, maka diisikan oleh Haji Mansur. Siapa beliau? Nanti aja kita bicaranya. nanti Itu kita- kayak sebut sekarang. Nanti kita Jadi akhirnya dia lanjutkan. mengupas bahwasanya memang ini dibuat oleh uyut-uyut saya, tapi sekarang udah Islam maka saya Islamkan. Maka dia mengambil siloka dari Gunung Karang, bikin sumur 7, di mana orang Islam nggak jauh dari air. Gunung Karang mana? Banten. Oh Banten. Itu ada Ada sumur 7 kaitannya. kan, makanya enggak bukan ada kaitannya, menduplikasi dengan yang ada Oh, di gunung menduplikasi. yang ada di Gunung Karang. Makanya di situ dibuat sumur 7 dengan siloka, orang Islam yang nggak jauh dari air. Orang Islam itu tidak jauh Dari air. dari air. Karena kan mesti bersih, wudhu. Apa hanya orang Islam? Kenapa? Apa hanya orang-orang apa tadi? Ya kebetulan saya maksudnya Islam. Oke. Maka saya bicara Islam. Kalau misalnya agama lain, ya sebut agama lain. Oke. Maaf nih punten, kita bicarakan Haji Mansur dari Islam. Haji Mansur itu Islam. Udah Islam, makanya dia membuat siloka dalam versi Islamnya. Bahwa orang Islam tapi itu orang lain ya silahkan datang ke sana juga nggak apa-apa, itu kan situs. Makanya kan di situ jadi beraneka ragam. Haji Mansur Islam sebelumnya kan udah ada padepokan yang didirikan oleh agama lain. Oke. Ya ya. Itu intinya nih kita sedang membahas yang ada di sekitar sini dulu ya. Ya, enggak, maksudnya begini, maksudnya ketika kita bicara versi, kalau versi yang ngaco seperti kuncen, ngaco ke bawahnya. Kuncen itu dapat ilmu dari mana sih sebenarnya? Ya, bahkan lebih sesatnya pernah ada ngomong begini, kuncen tersebut tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dari Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna saya, bukan Muhammad ini. Masih sih. Ada otak ada di siapa itu siapa tuh, dia ngomong begitu. Ujung-ujungnya apa? Jual minyak. Wow. Makanya hati-hati dalam berprestasi juga, harus hati-hati kita mencari orang. Jadi begini, ketika bicara sejarah itu mana yang lebih logis dan mana yang lebih masuk akal gitu. Oh, jauhan nih nggak kelihatan nih. Oke nih, kita untuk saat ini belum ada ini pertanyaan jawab ya, tanya jawab belum. Sesi tanya jawab Tapi ada yang nanya. Ini sih ya, enggak belum ya, biar aja. Belum ada. Oke guys ya, oke teman-teman semua pecinta sejarah Nusantara, tepatnya ada Kang Antoni, ada siapa nih lagi nih, nggak kelihatan miring soalnya tulisannya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi, kita break dulu ya untuk pembahasan yang lainnya. Nanti mungkin kita lanjut lagi ya, Kang Piki ya. Mungkin akan ada teman-teman kita juga yang akan kita ajak ngobrol, terutama yang tahu-tahu sejarah. Kalau saya ini hanya sebagai moderator saja ya. Jadi pesan Kang Piki apa nih kepada teman-teman kita yang cinta sejarah? Artinya jangan sampai kita jangan lupakan sejarah, karena dengan sejarah kita bisa menghadapi masa depan lebih bijak. Itu ya. Oke, tuh. Jadi kalau orang-orang yang melupakan sejarah, insya Allah kedepannya itu tidak ada pijakan, sehingga susah untuk menjadi bijak. Oke guys ya, cukup sekian untuk podcast kita hari ini bersama Kang Vicky Firmansyah, atau saya panggil Ki Raden Kumis, atau kalau di TikTok namanya Pangeran Kanduruan. Nanti mungkin kita akan mendalami juga nih siapa sih Pangeran Kanduruan ya, yang kata Kang Vicky tadi orang dari Cirebon ya. Iya. Boleh kasih clue nggak dia anak siapa Kang? Masih keturunan Panembahan Ratu 1. Penambahan? Satu, bukan yang gini lah ya, tapi yang satu. Oh yang satu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, kita break. Nanti kita akan tayangkan pengalaman Kang Piki atau pengetahuan Kang Piki, ilmu sejarahnya tentang lebih tepatnya tadi Galuh Pakuan.
Itu baru sekelumit aja ya Kang ya. Ya, Mungkin belum semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut nimbrung ya di acara podcast malam ini bersama saya Peci Merah bersama Ki Raden Kumis atau Kang Vicky. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah jadi kuat. Oke, siap. Sampurasun. Sampai.